Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz ammah. Nah, di video sebelumnya atau beberapa video sebelumnya kita telah membahas atau sampai pada surah At-Takwir ya, sampai di ayat ke-17. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan lanjut sampai ayat ke-27 ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita batasi sampai di ayat ke-27 untuk meringkas pelajaran kita atau mengefisiensi waktu yang ada agar tidak memperpanjang durasi dan juga mempersulit sahabat di rumah di dalam memahami ataupun mengkaji dan juga mencerna pelajaran yang kita jelaskan ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali memulai pelajaran kita dari ayat ke-18 ya. Perhatikan dengan seksama. Was-subhi. Perhatikan huruf wa langsung disambung masuk ke huruf so yang berharokat tasdid ya. Ditahan dan ditekan. Was-subhi. Huruf ba berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Was-subhi. Was-subhi idza. Perhatikan huruf dza dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif. Was-subhi idza tanaffas. Tanaffas. Perhatikan huruf fa berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Nah, huruf sa yang di ujung disukunkan atau dimatikan ya. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Innahu. Perhatikan huruf na ditahan dan ditekan karena berharokat tasdid. Innahu. Kemudian huruf hu dipanjangkan dua harokat karena berharokat u terbalik. Innahu laqaulu. Huruf qa diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Innahu laqaulu rasulin. Huruf su dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat waw sukun.
Innahu laqawlu rasulin. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan huruf ka, maka didengungkan dan disamarkan ya. Innahu laqawlu rasulin. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan huruf ka, ya, maka didengungkan dan disamarkan ya. Innahu laqawlu rasulin karim. Kemudian huruf ri dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf ri terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf min ya disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita ya. Innahu laqawlu rasulin karim. Kemudian kita lanjut. Dhi, perhatikan huruf dhi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Karena meskipun di sini tidak terdapat tanda titik 2 seperti ini, tapi ini sudah dimaklumi atau difahami, diketahui bersama bahwa di depan huruf dhi selalunya terdapat ya sukun ya, maka diberikan tanda titik atau sukun di sini atau tanda koma ya, seperti huruf mati. Dhi quwwatin, huruf wa berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Quwwatin. Ya, huruf tanwin in dibaca jelas ya, izhar. Quwwatin indah. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf da, maka didengungkan dan disamarkan. Dhi quwwatin indah. Dhil. Kemudian huruf dhi langsung disambung masuk ke huruf alif lam qamariyah yang sukun ya. Inda dhil ya, langsung sambung masuk ke huruf alif lam qamariyah ya. Dhil arshi, huruf ra sukun, arshi. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Huruf ki dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf ki terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf nin disukunkan atau dimatikan ya, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Kemudian kita lanjut ayat ke-21. Muta'in. Perhatikan huruf to ya, ini tasdid ya. Tasdid kalau berada di awal ayat maka tidak perlu dibaca, karena dia bisa dibaca atau kita bisa membacanya ketika kita menyambungkan dengan ayat sebelumnya ya. Ya, seperti makinim ya, kalau kita sambung maka kita harus menggunakan tasdid di sini. Tapi karena tidak kita menyambung, kita memulai dari ayat atau awal ayat di ayat ke-21, maka kita tidak perlu membaca tasdidnya ya, tanpa perlu untuk membaca tasdidnya. Jadi tidak perlu dianggap ya. Kita baca biasa saja. Muta'in, huruf ta dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Muta'in. Kemudian huruf tanwin in pada huruf in bertemu dengan huruf tha, maka didengungkan dan disamarkan. Muta'in ya, didengungkan ya. Muta'in thamma. Kemudian huruf ma ditahan dan ditekan 2 harokat ya, karena berharokat tasdid. Muta'in thamma amin. Kemudian huruf mi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati.
muta'in thamma amin. Kemudian huruf nun sukun di ujung disukunkan atau dimatikan ya, huruf tanwin in di ujung ya. Muta'in thamma amin. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya, ayat ke-22. Wa ma sa, perhatikan huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa ma sahibukum, huruf sa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa ma sahibukum, sahibukum ya, hibukum. Kemudian huruf mim bertemu dengan ba, maka didengungkan dan disamarkan serta huruf mimnya melebur masuk ke huruf ba ya. Sahibukum ya, kita tahan ya 2 harokat, 2 sampai 3. Wa ma sahibukum bimajh, sahibukum bimajh. Huruf ja berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Bimajnun. Kemudian huruf nu dipanjangkan 2 harokat atau 2, 4 sampai 6 harokat karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf nin disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Wa ma sahibukum bimajnun. Kemudian kita lanjut ayat ke-23. Wa laqad, huruf da berharokat sukun maka kita pantulkan. Wa laqad ra'ahu, huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Wa laqad ra'ahu, wa laqad ra'ahu. Kemudian bil, huruf b langsung sambung ke alif lam qamariyah yang berharokat sukun. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil, ufuqil, huruf qi langsung sambung ke alif lam qamariyah ya. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil, ufuqil mubin. Kemudian huruf b dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf b terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf ni disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat dan di ujung bacaan kita. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kemudian kita lanjut ayat ke-24. Wa ma huwa, perhatikan huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa ma huwa alal, huruf la langsung sambung ke alif lam qamariyah yang berharokat sukun. Wa ma huwa alal ghaibi, huruf gha diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Wa ma huwa 'alal ghaibi, ghaibi ya diayun ya, ghaibi bidanin, bidanin. Kemudian huruf ni dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf ni terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf nin disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Baik, kemudian kita lanjut ayat ke-25. Wa ma huwa,
Perhatikan huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa ma huwa biqauli. Huruf qa di ayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Wa ma huwa biqauli syaitani. Perhatikan huruf sya di ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Syaitani. Huruf to dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Wa ma huwa biqauli syaitanir. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan ro bertasdid, maka kita tekan ya pada huruf ro. Kita tahan dan kita tekan pada huruf ro. Kemudian huruf tanwin innya yang ini yang double garis ini kita leburkan ke huruf ro ya, kita leburkan masuk ke huruf ro. Contohnya syaitanir ya, bukan lagi syaitonin tapi syaitanir rajim ya, syaitanir ya, ro langsung masuk ke huruf ro ya, ditahan dan ditekan. Syaitanir rajim. Kemudian huruf J dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf J terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf min disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Kemudian kita lanjut ayat ke-26. Fa aina. Huruf a di ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Fa aina huruf dha sukun, maka kita berikan bacaan tadhhabun. Kemudian huruf bu dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf bu terdapat waw sukun atau waw mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan. Fa aina tadhhabun. Kemudian kita lanjut ayat 27. In huwa nun sukun ya, in huwa illa. Huruf la ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat ya. In huwa illa dzikrul. Kemudian huruf tanwin un bertemu dengan lam bertasdid, maka kita langsung sambung masuk ke huruf lam bertasdid ya. In huwa illa dzikrul lil ya, dzikrul lil. Huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Dzikrul lil alamin. Huruf mi dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. In huwa illa dzikrul lil alamin. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, baiknya kita kembali membaca pelajaran yang telah kita jelaskan agar sobat di rumah bisa melatihankan diri dengan mengikuti bacaan yang kami coba untuk bacakan ya. Baik, perhatikan sebelum itu kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim.
ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, melancarkan serta memberi kemudahan di segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.